Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara kajian Ramadan di rumah bersama MCCC dan Lazismu. Pada kajian di sore hari ini akan mengambil tema bagaimana menyiapkan pendidikan di masa normal baru, di masa baru. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, bersama tema di kajian hari ini kita akan bersama pemateri yakni Bapak Profesor Dr. Suyatno MPD. Beliau adalah Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, kita akan sapa bersama. Assalamualaikum, Prof. Suyatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat-sehat. Baik, alhamdulillah Bapak. Sesuai dengan tema di sore hari ini Bapak terkait dengan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana menyiapkan pendidikan di masa normal ke depannya. Monggo untuk pemaparannya bisa disampaikan. Silakan Bapak Prof. Suyatno. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, pendengar TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, dan kita berada dalam bulan yang sangat dan amat mulia, bulan yang selalu dinanti oleh kita semuanya, yaitu di bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita memasuki 17 Ramadan, di mana 17 Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Insya Allah dengan cahaya Al-Quran ini, apa yang menjadi wabah kita ini akan segera pulih dan akan normal kembali. Oleh karena itu, bersama pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama dapat mengikuti kajian Ramadan yang dilakukan secara berseri oleh TV-mu bersama MCCC dan melalui pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada sore hari ini, saya dimintakan tema untuk sama-sama dengan para pemirsa untuk membahas tentang menyiapkan pendidikan di masa normal yang baru, yaitu artinya pasca wabah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan pasca muncul normal kembali. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu semua bahwa wabah COVID-19 ini, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, harus selalu memandang bahwa apa yang terjadi adalah mengandung hikmah yang baik. Apalagi kalau kita melihat hikmah ini dilihat dari sisi pendidikan. Wabah ini memang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini datang ke seluruh umat manusia, bahkan seluruh dunia. Tidak perlu, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya adalah terkena wabah ini. Tapi kita bersyukur, kita sebagai orang yang beriman, tentunya menghadapi musibah ini harus memandang secara positif. Kita harus
selalu memandang wabah ini adalah sebagai husnuzon kita, karena kita adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti akan ada jalan keluar dalam menghadapi wabah ini. Oleh karena itu, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dari wabah COVID ini dalam dunia pendidikan. Kita contoh saja bahwa dengan kita Ramadan di rumah, insya Allah kita bisa melaksanakan pendidikan, karena belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Selalu satu aspek pendidikan, kita sudah bisa bersama berkumpul keluarga. Saya merasa senang bahwa saya selama Ramadan ini tidak kemana-mana bersama keluarga. Bisa bersama anak istri, ini merupakan pendidikan. Oleh karena itu hikmah dari sebuah wabah atau bencana ini adalah kita selalu mengambil hikmah yang positif. Oleh karena itu, untuk kita melakukan pendidikan nanti masa normal, tentunya kita akan bisa banyak belajar dari apa yang kita alami pada waktu wabah ini terjadi. Kita mengalami bahwa kita sudah diminta oleh pemerintah untuk belajar mengajar di rumah. Bagaimana pengalaman belajar dan mengajar di rumah ini memberikan pengalaman yang sangat berarti. Ini adalah sebuah babak baru yang kita alami bersama-sama, yang belum pernah kita alami di dalam pendidikan ini. Oleh karena itu, para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama menghadapi musibah ini, wabah ini dengan selalu berpikir positif, positive thinking, selalu berpikir husnudon, berprasangka baik pada Allah, berprasangka baik pada kita semuanya, dan kita mampu menyiapkan pendidikan ke depan lebih baik, yaitu pendidikan pasca wabah pandemik COVID-19 ini. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dari aspek pendidikan, bahwa wabah COVID ini memberikan pembelajaran yang sangat bermakna dan memberikan nilai yang kita sangat positif. Oleh karena itu, kita lihat bahwa dengan belajar di rumah, mengajar di rumah, beribadah di rumah, dan segala sesuatu di rumah, ini banyak pelajaran yang kita petik. Banyak sekali pelajaran kita petik. Dengan belajar di rumah, contoh, kita bisa dengan ibadah di rumah. Itu sebuah proses pendidikan. Kita belajar bersih, kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup teratur. Ini adalah sebuah proses pendidikan yang sejatinya ini adalah nilai-nilai pendidikan yang kita bisa ambil hikmahnya di dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang terjadi pada masa pandemi ini, nanti kalau kita setelah pasca COVID-19 ini, nilai-nilai yang kita alami pada waktu wabah COVID ini akan menjadi pembelajaran yang lebih bisa ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, kita juga semua di dalam aspek pendidikan, kita diajarkan oleh Islam bahwa kita adalah untuk berkebiasaan, kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita semuanya bisa belajar dari pengalaman ini. Salah satu yang kita petik secara langsung bagi pendidikan kita sekarang dengan belajar di rumah, satu, kita punya inovasi baru. Orang dosen melakukan pembelajaran dengan model daring, menggunakan sebuah teknologi yang mungkin selama ini belum dilakukan oleh kita semuanya, seperti belajar di rumah. Tapi kalau belajar di sekolah, ya mungkin dilakukan. Yang kedua, kita juga harus menyesuaikan metode dan proses pembelajaran. Karena kita belajar di rumah dan siswa kita juga belajar di rumah. Juga model evaluasi pembelajarannya, juga harus kita kesesuaikan. Oleh karena itu, kita melihat positifnya berdampak kepada guru, juga dampak kepada siswa, dampak kepada orang tua, dan juga dampak pada teknologi, dan juga mungkin pada dampak ekonomi dan sosial budaya. Bagi
guru dan murid saya lihat menjadi inovatif, menjadi kreatif, yaitu baik secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin juga ada yang juga terpaksa karena mungkin orang yang ada, mungkin guru, dosen yang masih gaptek, gagap teknologi, sehingga mungkin juga akan menghambat proses belajar mengajar karena ini semuanya dilakukan dengan teknologi. Begitu juga siswa, juga mungkin akan ada kendala. Belum lagi infrastruktur sarana yang disiapkan, jaringan internet, untuk terjadinya proses belajar mengajar dengan sistem teknologi atau sistem daring ini. Yang berikutnya, guru mampu menciptakan model-model baru dalam pembelajaran. Maka guru menjadi inovatif. Sekali sekarang guru itu. Lalu yang berikutnya, memperkenalkan teknologi pembelajaran. Bermacam teknologi yang lain, ini bisa diperkenalkan di dalam proses belajar. Lalu memperkenalkan materi-materi baru dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan dan tidak hanya textbook, tetapi kita juga menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran yang ada. Lalu berikutnya adalah mendekatkan lingkungan belajar yang selama ini hanya fokus pada sekolah, ternyata kita belajar di rumah, banyak inovasi dan banyak materi-materi baru yang bisa kita ambil. Lalu berikutnya guru siswa, orang tua, masyarakat itu menjadi satu kesatuan tanggung jawab yang insya Allah ini akan menjadi masing-masing menjadi visioner. Orang tua harus berbagaimana berpikir, masyarakat berpikir bagaimana, apalagi pemerintah itu harus berpikir secara keras agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, walaupun ini ada posisi negatif, posisi yang positif, tapi juga ada yang negatif. Ada yang mengatakan bagi orang yang tidak paham teknologi, ini mempersulit di dalam menyampaikan pelajaran. Lalu berbiaya mahal karena harus membeli pulsa dan lain sebagainya. Lalu juga mungkin membosankan dan jenuh karena belajar melalui di rumah ini semacam itu. Lalu dampak sosialnya juga interaksi secara sosial, secara face to face, secara langsung juga tidak terjadi. Ini juga ini. Lalu memungkinkan atau menghindari kurang maksimal. Jadi mungkin hasil proses belajar mengajar dilakukan di sistem daring ini kurang maksimal nanti pada waktu sistem evaluasinya. Oleh karena Baik, itu, Prof. Suyatno. tapi kita tidak boleh. Iya, mohon maaf Prof, kita akan break dulu sejenak. Kita akan break dulu sejenak. Baik pemirsa TVMO, kita akan kembali lagi setelah jeda pesan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat.
memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam kajian Ramadan di Rumah, masih bersama Profesor Dr. Suyatno MPD dalam tema yang sangat menarik tentang pendidikan di masa pandemi. Baik, halo Prof. Suyatno. Baik, Halo, Prof. ya. Suyatno, ya, saya bacakan ini sudah ada penanya lewat WhatsApp, Prof. Saya bacakan dulu. Ya. Ya. Ini dari Bapak Jatmiko Surakarta. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkemajuan di tengah COVID-19 dan solusi terbaik adanya kendala internet khususnya di daerah 3T. Monggo, Prof, untuk bisa ditanggapi. Ji, monggo. Jadi, cepat, intinya apa pertanyaannya? Dari Bapak Jatmiko, Prof. Halo? Halo? Pertanyaannya? Pertanyaannya saya ulangi, Prof. Pertanyaannya? Ya, Ya. dari Bapak Jatmiko. Bagaimana mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkemajuan? Bagaimana? Halo, Prof. Saya ulangi pertanyaannya, Prof. Ya, saya ulangi pertanyaannya, Prof. Bagaimana mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkemajuan di tengah COVID-19 dan solusi terbaik adanya kendala internet, khususnya di daerah 3T? Ya, jelas. Bagaimana mewujudkan pendidikan? Iya. Bagaimana mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang berkemajuan di tengah COVID-19 dan solusi terbaik adanya kendala internet khususnya di daerah 3T. Ya. Baik, sudah saya tanggap ya. Monggo, Baik, Prof. terima kasih. Monggo ditanggapi, Prof. Pertanyaan Silakan. ini pertanyaan yang sangat relevan. Ya. Sudah tanggap ya. Ya, monggo, Prof. Baik pendidik pembelajaran di pandemi, menjadi pembelajaran yang berkemajuan dan juga bagaimana memang sebuah proses yang tidak normal, sehingga kita harus mampu mengatasi kendala-kendala ketidaknormalan itu. Salah satu contoh bagaimana supaya itu bisa lebih efektif, yaitu bahwa guru dan siswa yang akan menjadi objek langsung dalam proses memanfaatkan teknologi yang tepat guna agar bisa pelajaran yang baik. Dalam intensi sumber daya bagian guru kita, siswa kita ini belum memadai, sehingga apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar selama ini mungkin saja dia melakukan interaktif, Zoom meeting, Zoom belajar, tetapi dia tidak bisa menangkap esensi dari proses itu karena terkendala dengan teknologi. Belum lagi guru yang tidak mampu juga menggunakan
teknologi itu dengan baik. Sehingga untuk memperoleh kemajuan, untuk pembelajaran yang berkemajuan, ya salah satu jalan kita harus mengatasi kendala pembelajaran yang tidak normal ini di tengah-tengah wabah semacam ini. Kalau tidak ya bisa sama sekali mungkin kalau kita nanti bisa meneliti, mungkin dalam 1-2 bulan ini proses belajar mengajar ada yang mungkin tidak melakukan dengan baik, apalagi dengan berkemajuan karena keterbatasan atau tidak mampu menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Problem yang kedua, negara kita kan negara luas. Kita punya daerah yang namanya daerah 3T. Itu akan terkena negara pendidikan berbasis daring, teknologi, bagaimana mengatasinya? Nah, inilah PR pemerintah ke depan. PR harus menyiapkan sarana pembelajaran seperti teknologi semacam ini, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi bisa menjangkau seluruh daerah Indonesia dan tempat-tempat pembelajaran sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini adalah hikmah yang saya katakan tadi, ada hikmahnya bagi guru, ada hikmahnya bagi pemerintah, pengambil kebijakan, dan juga bagi siswa dan serta masyarakat. Kira-kira semacam itu. Jadi pembelajarannya ini ya memang kalau mau berkemajuan ya memang teknologi yang digunakan. Jadi tidak lagi kita bisa menggunakan proses pembelajaran dengan sistem manual, dengan tradisional. Pasti tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu supaya berkemajuan ya teknologi yang saat ini harus digunakan untuk mengatasi kendala di tengah COVID-19 ini. Gitu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih kepada Prof. Suyatno. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lewat WhatsApp. Pertanyaan berikutnya, Prof, saya bacakan dari Bapak Taufik Jogja. Sebagai gerakan Tajdid dan Dinul At-Tanwir, seyogianya Muhammadiyah mempelopori model pendidikan baru di era TNN, the new normal, pasca pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang sudah disiapkan Muhammadiyah untuk jenjang pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan, dan pendidikan tinggi di lingkungan amal usaha pendidikan Muhammadiyah, serta inovasi apa yang bisa untuk disiapkan? Monggo, Prof. Ya, jadi apa yang disiapkan oleh Muhammadiyah? Ya, Inje. Gimana? Apa yang disiapkan oleh Muhammadiyah? Iya, Prof. Bagaimana strategi? Halo? Ya, bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh Muhammadiyah? Pertanyaannya, bagaimana strategi yang sudah disiapkan? Kurang jelas suaranya, Mbak, kurang jelas. Oh ya, saya ulangi, Bapak, Prof. Ya. Bagaimana strategi yang sudah disiapkan Muhammadiyah untuk jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan, dan pendidikan tinggi di lingkungan amal usaha pendidikan Muhammadiyah, serta inovasi seperti apa yang sudah disiapkan? Ya. Monggo, Prof. Ya, baik. Jadi dari Bapak. Bagi Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan melakukan berbagai strategi karena pendidikan Muhammadiyah ini merupakan suatu core utama dalam dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga Perserikatan Muhammadiyah memandang sangat esensial dan menjadi kunci utama bagi keberhasilan dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga pendidikan Muhammadiyah betul-betul dirancang dan disiapkan dengan baik. Kita tahu dokumen-dokumen resmi Perserikatan Muhammadiyah yang mengatur tentang pendidikan ini menjadi rujukan dan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah. Seperti kita punya visi misi pendidikan Muhammadiyah mulai dari pendidikan prasekolah sampai kepada pendidikan tinggi. Yang secara singkat
yang sekarang dianut dan dilahirkan oleh Muhammadiyah, kita punya namanya sistem pendidikan Muhammadiyah yang holistik, yaitu pendidikan yang memadukan antara pendidikan agama, pendidikan umum, dan pendidikan yang lain. Ini pendidikan Muhammadiyah. Jadi secara strategi Muhammadiyah menurut hemat kami sangat ideal untuk menyiapkan strategi pendidikan. Yang menjadi kendala kita adalah bahwa tidak semua faktor-faktor penting di dalam untuk mencapai strategi pendidikan ini terpenuhi dengan baik. Salah satu faktor penting dalam untuk memenuhi strategi pendidikan kita dengan baik adalah tersedianya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Sekolah kita mulai dari pendidikan tinggi ini masih yang kita prasarana yang memenuhi standar-standar yang diharapkan. Walaupun di Muhammadiyah Baik, pemirsa TVMU, kami akan kembali lagi setelah jeda pesan berikut ini. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Ramadan di rumah aja bersama TVMU. Beragam program keren dan asik bakal menemani Anda di rumah. Tausiah Dai Cilik menampilkan dai-dai cilik dari sejumlah sekolah terbaik Muhammadiyah. Setiap Senin hingga Ahad pukul 3 pagi dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertanyaan netizen dari media sosial akan dijawab para Ustadz Muhammadiyah. Di acara, netizen bertanya, Ustadz menjawab. Tayang tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan para sahabat Rasulullah SAW akan dikisahkan oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Irfan Rizky Nuryanto Haas di program Syirah Nabawi. Pastikan Anda menyaksikan di jam 8.30 dan 15.30 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Jumat. Sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah akan tampil di Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemi, hasil kerjasama TVMU dengan Suara Muhammadiyah. Ramadan di rumah.
sebuah live talk show yang akan menampilkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Program hasil kerjasama TVMU Jogja, MCCC, dan Lazismu ini tayang setiap hari, Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk meraih motivasi Islami dari motivator muda Advan M. Kautsar di Inspirasi Ramadan. Tayang tiap hari Selasa dan Kamis pukul 4 pagi, 11.30 siang, dan 20 malam waktu Indonesia Barat. Pastikan Ramadan di rumah aja bersama TVMU. TVMU, TV Muslim terbesar di Indonesia. Cerdas, mencerahkan. Menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami hadirkan Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemik bersama pimpinan Muhammadiyah. Mulai tanggal 24 April sampai dengan 17 Mei 2020. Saksikan hanya ada di TVMU dan channel YouTube SMTV. Program ini didukung oleh Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Ramadan di rumah aja bersama TVMU. Beragam program keren dan asik bakal menemani Anda di rumah. Tausiah Dai Cilik menampilkan dai-dai cilik dari sejumlah sekolah terbaik Muhammadiyah. Setiap Senin hingga Ahad pukul 3 pagi dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertanyaan netizen dari media sosial akan dijawab para Ustadz Muhammadiyah. Di acara, netizen bertanya, Ustadz menjawab. Tayang tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan para sahabat Rasulullah SAW akan dikisahkan oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Irfan Rizky Nuryanto HS di program Syirah Nabawi. Pastikan Anda menyaksikan di jam 8.30 dan 15.30 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Jumat. Sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah akan tampil di Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemi, hasil kerjasama TVMU dengan Suara Muhammadiyah. Ramadan di rumah, sebuah live talk show yang akan menampilkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Program hasil kerjasama TVMU Jogja, MCCC, dan Lazismu ini tayang setiap hari, Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk meraih motivasi Islami dari motivator muda Advan M. Kautsar di Inspirasi Ramadan. Tayang tiap hari Selasa dan Kamis pukul 4 pagi, 11.30 siang, dan 20 malam waktu Indonesia Barat. Pastikan Ramadan di rumah aja bersama TVMU. TVMU, TV Muslim terbesar di Indonesia. Cerdas, mencerahkan.
Menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami hadirkan Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemik bersama pimpinan Muhammadiyah. Mulai tanggal 24 April sampai dengan 17 Mei 2020. Saksikan hanya ada di TVmu dan channel YouTube SMTV. Program ini didukung oleh Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Ramadan di rumah aja bersama TVmu. Beragam program keren dan asik bakal menemani Anda di rumah. Tausiah Dai Cilik menampilkan dai-dai cilik dari sejumlah sekolah terbaik Muhammadiyah. Setiap Senin hingga Ahad pukul 3 pagi dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertanyaan netizen dari media sosial akan dijawab para Ustadz Muhammadiyah. Di acara, netizen bertanya, Ustadz menjawab. Tayang tiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan para sahabat Rasulullah SAW akan dikisahkan oleh Ustadz Muda Muhammadiyah Irfan Rizky Nuryanto Haas di program Syirah Nabawi. Pastikan Anda menyaksikan di jam 8.30 dan 15.30 waktu Indonesia Barat setiap Senin hingga Jumat. Sejumlah pimpinan pusat Muhammadiyah akan tampil di Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemi, hasil kerjasama TVmu dengan Suara Muhammadiyah. Ramadan di rumah, sebuah live talk show yang akan menampilkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Program hasil kerjasama TVmu Jogja, MCCC, dan Lazismu ini tayang setiap hari, Senin sampai Ahad pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk meraih motivasi Islami dari motivator muda Advan M. Kautsar di Inspirasi Ramadan. Tayang tiap hari Selasa dan Kamis pukul 4 pagi, 11.30 siang, dan 20 malam waktu Indonesia Barat. Pastikan Ramadan di rumah aja bersama TVmu. TVmu, TV Muslim terbesar di Indonesia. Cerdas, mencerahkan. Menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami hadirkan Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemik bersama pimpinan Muhammadiyah. Mulai tanggal 24 April sampai dengan 17 Mei 2020. Saksikan hanya ada di TVmu dan channel YouTube SMTV. Program ini didukung oleh
Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami hadirkan Kultum Ramadan dengan tema Miraj Ruhani di tengah pandemik bersama pimpinan Muhammadiyah. Mulai tanggal 24 April sampai dengan 17 Mei 2020. Saksikan hanya ada di TVmu dan channel YouTube SMTV. Program ini didukung oleh Ramadan di rumah aja bersama TVmu. Beragam program keren dan asik bakal menemani Anda di rumah. Tausiah Dai Cilik menampilkan dai-dai cilik dari sejumlah sekolah terbaik Muhammadiyah. Setiap Senin hingga Ahad pukul 3 pagi dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertanyaan netizen dari media sosial akan dijawab. Baik, pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami dalam kajian Ramadan di rumah. Masih bersama dengan Profesor Dr. Suyatno MPD dengan tema kajian tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Baik, Prof. Suyatno. Iya, halo. Ya, halo. Ya, baik Prof. Kita lanjutkan dengan pertanyaan melalui WhatsApp. Iya, halo. Ya, Iya, saya bacakan untuk penanya. betul. Ya, silakan. Baik, dari Bapak Darmadi Solo. Mohon berkenan untuk memberikan pencerahan bagaimana strategi atau kiat untuk suksesnya pendidikan karakter di Indonesia. Karena kami sekarang belum maksimal. Monggo, Prof. Ya. Terima kasih Pak Darmadi di Solo. Ini pertanyaan yang memang menjadi suatu hal yang sangat penting, terutama yang terkait dengan pendidikan karakter. Kalau kita melihat pendidikan Muhammadiyah, sebetulnya pendidikan Muhammadiyah ini adalah pendidikan yang berbasis karakter. Namun dalam implementasinya, yang perlu kita tajamkan bahwa kita harus menekankan kepada pendidikan yang berbasis pada akhlak, yang disebut dengan akhlakul karimah. Nah, pendidikan ini memang untuk karakter ini tidak bisa pendidikan yang dilakukan secara teori-teori, tetapi kita seluruh stakeholder pendidikan itu harus menjadi contoh. Jadi modelnya adalah model-model contoh supaya siswa itu langsung mengena kepada
pendidikan karakter-karakter yang diharapkan. Ya. Pengalaman mengajarkan pendidikan karakter melalui sebuah teori memang tidak akan bisa langsung masuk kepada apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, strateginya adalah proses pembelajaran pendidikan karakter oleh guru-guru kita dan oleh lingkungan kita itu harus dirombak total. Jadi bagaimana pendidikan karakter apa yang ingin dicapai, lalu dia diberikan sebuah contoh-contoh teladan-teladan yang baik. Ini Pak, insya Allah ini akan menjadi sebuah strategi yang bisa kita lakukan. Daripada strateginya dengan berteori tentang karakter dan karakter. Nah inilah yang sebetulnya basis pendidikan Muhammadiyah sendiri itu sebetulnya adalah basis pendidikan karakter. Nah oleh karena itu menurut hemat saya strategi yang harus dilakukan yaitu oleh guru, oleh sekolah harus betul-betul yang masuk real kepada karakter apa yang ingin dicapai oleh siswa. Contohnya karakter ingin hidup bersih, ya dibiasakan. Maka dengan pandemi ini yang kita terus harus setiap saat untuk cuci tangan macam-macam ini adalah contoh-contoh baik. Contoh baik. Jadi itulah model-model menggunakan pendidikan karakter. Kenapa kita di dalam menangani pandemik ini tidak bisa berjalan lancar seperti menggunakan masker? Karena ini karakter kita belum terbiasa. Maka pendidikan karakter itu adalah kuncinya adalah melalui model pembiasaan dan contoh-contoh teladan. Ini yang akan menjadi masuk kepada siswa dan kita siapa saja. Itu kira-kira strateginya itu. Jadi kuncinya pada guru dan para pendidik yang berhadapan langsung dengan karakter kita itu. Itu kira-kira untuk Pak Darmadi. Baik, terima kasih Prof. Tadi jawaban dari Prof. Suyatno. Untuk penanya berikutnya masih di WhatsApp ya. Saya bacakan. Kami baca informasi terkait dengan skenario Kemendikbud PJJ sampai Desember 2020 dan tahun pelajaran baru 2020-2021 dimulai Januari 2021. Kalau skenario tersebut diimplementasikan, persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Majelis Dikdasmen? Lulusan tahun pelajaran tahun ini tanpa akumulasi nilai dari ujian nasional. Apakah tidak menjadi beban moral buat anak-anak tersebut? Bagaimana juga kesiapan sekolah Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19? Pertanyaan dari Durah Dina Abidah, Jawa Timur. Silakan Bapak. Ya betul. Apa yang ditanyakan oleh Mbak Adidah dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur. Ya, informasi ini memang saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah dengan kondisi semacam ini akan mengubah tahun pelajaran yang seharusnya Juli seperti biasa akan menjadi Januari. Dan ini Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah memang sudah menyiapkan berbagai strategi. Tetapi kelihatannya dari berbagai masukan, Kemendikbud ini kelihatannya akan kembali kepada seperti biasa, yaitu tahun ajarannya adalah bulan Juli 2020. Sehingga ini masih kembali kepada normal skala baru. Karena kalau kita beralih kepada Januari 2021, ini akan terjadi kendala yang sangat besar, tidak saja kementerian itu sendiri, tetapi juga pendidikan Muhammadiyah akan berimbas juga, walaupun Muhammadiyah juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, tetapi ini dampaknya itu akan sangat besar bagi siswa dan juga bagi dunia pendidikan masa depan. Sehingga kita mudah-mudahan tahun ajaran ini kembali kepada pada bulan Juli seperti biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kelulusan.
Nah, dengan kelulusan yang berbasisnya adalah berbasis rapor dan berbasis nilai yang ada, memang bagi siswa yang terutama yang lulus tahun ini punya beban yang sangat besar. Ya karena apa? Karena beban ini siswa itu merasa bahwa pendidikan yang dia lakukan selama ini tidak mempunyai makna yang besar. Ada siswa yang sangat cemas, ada siswa yang sangat berharap-harap. Mungkin dia kalau melalui ujian nasional atau ujian yang dibuat, ini akan menjadi penguatan bagi mereka. Tetapi dengan cara yang sama semacam ini, secara psikologis ini sangat mengganggu psikologis para siswa atau peserta didik. Ini harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah. Jadi apa yang dilakukan itu betul-betul dampaknya itu panjang, bisa dampaknya panjang. Secara psikologis siswa ini menanggung beban yang luar biasa. Mungkin kalau ditanya mungkin nggak bangga, lulusan tahun ini mungkin tidak bangga lah karena lulusnya adalah lulus yang memang walaupun sebetulnya proses pendidikan itu adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga terkait dengan pendidikan masa pandemi ini juga ada salah satu kekhawatiran, apakah proses belajar mengajar ini pertama bisa berjalan dengan baik, yang kedua apakah hasilnya juga bisa maksimal. Tapi kalau kita lihat dan berbagai pengalaman yang ada dan berbagai laporan dan survei yang ada ini, memang pelaksanaan proses belajar mengajar dengan sistem daring semacam ini masih banyak kendala. Saya ambil contohnya di perguruan tinggi. Mungkin mata kuliah yang praktikum tidak bisa dilaksanakan oleh praktikum itu. Gimana mau praktikum? Karena kita tidak bisa datang ke lokasi, kita harus menjaga jarak, kita tidak boleh berkerumunan dan lain sebagainya. Ini juga suatu kelemahan. Ini dampaknya bagi perguruan tinggi dalam proses belajar mengajar ini juga akan luar biasa. Belum lagi dampak ekonomi dan sebagainya. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat bermakna, berarti bagi kita semuanya, terutama dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk merancang pendidikan yang mampu mengatasi berbagai problem seperti kalau ada pengalaman pandemi semacam ini. Itu kira-kira 3 hal yang kita sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Tadi jawaban untuk Ibu Dina dari Jawa Timur. Untuk selanjutnya penanya dari Metro Lampung, Prof. Dari Pak Adnan. Tantangan eksternal dan internal apa dalam proses pembelajaran di tengah COVID, di tengah keterbatasan, misalnya jaringan internet, loh. Jaringan internet daerah terdalam, serta apa solusinya? Termasuk untuk kejuruan kesehatan yang berbasis praktikum, kadang optimasi hasil jauh dari harapan. Monggo, Prof. Suyatno. Iya, terima kasih Pak Adnan dari Metro Lampung. Iya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kendala internal maupun kendala eksternal ini kita alami. Tadi salah satu kendala internalnya adalah pertama adalah kesiapan guru untuk melakukan proses pembelajaran di rumah melalui sistem daring. Itu kendala karena tidak semua guru itu mampu menggunakan teknologi daring, menggunakan sistem pembelajaran dengan model IT. Ini salah satu, walaupun tidak semuanya. Nah, ini satu kendala. Kendala yang kedua yaitu kendala bagi siswa. Siswa juga kendalanya sangat tergantung dari kemampuan IT. Ini yang utama. Nah, sehingga kendala di internal lainnya adalah kesiapan juga dari orang tua di rumah. Lalu kendala ekonomi yang karena harus beli pulsa, beli macam-macam, ini jadi kendala. Nah, kendala eksternalnya adalah
bagaimana siswa itu bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dalam belajar. Lalu juga jaringan internet yang tidak tersedia untuk semua wilayah, semua daerah. Nah, ini juga menjadi kendala. Nah, lalu kendala yang lain internalnya adalah menyangkut pelaksanaan kurikulum. Nah, kurikulum ini kan harus dituntaskan sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah dirancang untuk 1 tahun atau setengah tahun yang sedang berjalan. Nah, tadi salah satu contoh bagi siswa atau daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, pemerintah menyediakan televisi belajar yaitu TVRI. Tapi ternyata TVRI pun tidak bisa menjangkau seluruh peserta yang harus belajar melalui TV pendidikan itu. Belum lagi materinya bisa terserap oleh siswa karena komunikasinya tidak bisa efektif dan efisien itu ya. Lalu tadi sekolah-sekolah kejuruan seperti kesehatan yang harus praktikum. Nah, ini kendala utamanya adalah tidak bisa dilaksanakan praktikum. Seandainya ada praktikumnya jadi sangat minimal. Inilah tersisa PR bagi sekolah, bagi kampus untuk menyelesaikan satu paket kurikulum yang harus diselesaikan oleh siswa dan guru untuk mencapai sebuah kompetensi pendidikan belajar yang telah dirancang untuk sesuai dengan kalender akademik yang ada. Ini kendala-kendala itu. Namun di balik kendala, baik internal maupun eksternal, kita punya hikmah yang besar tadi. Yaitu tadi, pertama kita dituntut untuk membangun jaringan informasi dan teknologi yang memadai. Yang kedua, guru-guru kita menjadi inovatif. Siswa kita juga menjadi ini. Jadi punya pandangan yang luas bahwa dengan COVID ini, hikmahnya kita ambil bahwa kita akan memperoleh manfaat yang besar untuk kemajuan dan mengubah sistem pendidikan maupun sistem belajar masa depan yang lebih baik lagi. Itu kira-kira semacam itu. Baik, terima kasih kepada Prof. Suyatno atas pemaparan kajian Ramadan di sore hari ini. Baik, pemirsa TV-mu yang berbahagia, demikianlah kajian Ramadan di rumah untuk sore hari ini. Kami mohon maaf, kami undur diri. Saya Diah Pikanti Diwanti mengucapkan terima kasih. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.